Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Triragita Faraizi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPv4. IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat dan mengatur komunikasi data di jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung di internet memiliki alamat IPv4 unik agar bisa saling berkomunikasi. IPv4 itu menggunakan alamat 32 bit yang menghasilkan 4,3 alamat unik. Nah, cara kerjanya yaitu memberikan alamat IP ke setiap perangkat, dua mengirimkan data dalam bentuk paket dari satu perangkat ke perangkat lain, tiga menyertakan alamat sumber dan tujuan dalam header paket agar data sampai ke tempat yang benar. Fungsi utamanya yaitu satu, pengamatan unik, dua, routing, tiga, fragmentasi dan reassembly, empat, penanganan kesalahan, lima, protokol tanpa koneksi. Struktur alamat IPv4 yaitu satu, terdiri dari 4 oktet, masing-masingnya itu terdiri dari 8 bit. Dua, ditulis dalam format desimal bertitik. Tiga, dibagi menjadi dua bagian yaitu network ID dan host ID. Kelas-kelas alamat IP dibagi menjadi dua yaitu public dan private. Ada public, ada private. Nah, kelas-kelasnya itu yang public ada 5 kelas, yaitu kelas A yang rentang alamatnya dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Nah, itu tuh tujuannya buat jaringan besar kayak ISP dan perusahaan besar. Nah, kelas B rentang alamatnya dari 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Tujuan penggunaannya itu buat jaringan menengah kayak kampus atau enggak organisasi. Kalau kelas ketiga rentang alamatnya sampai 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Tujuan penggunaannya itu buat jaringan kecil kayak rumah atau enggak kantor kecil. Untuk kelas D dari 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Tujuannya itu buat multicast kayak siaran banyak ke banyak, siaran data ke banyak pos. Kalau kelas C dari 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Tujuan penggunaannya yaitu untuk eksperimen dan riset. Tapi yang kelas C itu kelas E kelas E itu tidak digunakan ke publik. Nah, kalau buat yang private itu tuh kelasnya tuh dibagi jadi tiga, kelas A, B, C. Nah, kalau kelas A itu rentang alamatnya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kalau kelas B rentang alamatnya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kalau kelas C rentang alamatnya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, ciri-ciri alamat publik tuh
Satu, unik secara global. Dua, digunakan untuk server web, email, atau perangkat yang harus bisa diakses dari luar. Ciri-ciri alamat privat itu: satu, tidak bisa diakses langsung dari internet. Dua, harus menggunakan NAT, yaitu Network Address Translation, untuk berkomunikasi eksternal. Digunakan untuk perangkat seperti laptop, printer, router, dan lain-lain. Nah, kelebihan IPv4 itu: satu, kompatibel dengan hampir semua perangkat. Dua, infrastruktur global yang matang. Tiga, mudah diterapkan di jaringan kecil. Nah, untuk kekurangan IPv4 yaitu jumlah alamat IP-nya terbatas, cuma sekitar 4,3 miliar yang kini hampir habis. Yang kedua, keamanan minim, tidak memiliki enkripsi bawaan. 4. Tiga, fragmentasi alamat, sulit dikelola dalam skala besar. Teknologi yang mendukung IPv4 yaitu NAT, Network Address Translation, yaitu membagi satu IP publik untuk banyak perangkat. 2. DHCP, yaitu mengotomatiskan pengamatan IP. 3. CIDR, untuk mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.